Baik, selamat sore buat kita semua. Sore hari ini saya bersama dengan sahabat saya yang luar biasa. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada sahabat saya ini mengenai bagaimana sih pengalamannya setelah kuliah, bukan setelah SMA ya. Setelah SMA dia dia meraih satu skill karate ya, setahu saya selama ini. Tapi saya mau tanya dulu sesuatu kepada sahabat saya ini, bagaimana sih pengalaman selama ini selama mengajar karate kepada orang-orang di luar sana. Selamat sore sahabatku. Selamat sore. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Puji Tuhan lah. Oke, sehat ya senantiasa ya. Coba bagaimana sih ini, saya dengar kamu ini karate ya. Karate apa sih namanya? Karate untuk yang Karate ya, oke. Jadi ini karate ini mulai dari kapan sih? Karate ini dari SD, SMP atau SMA? Ini sejak kapan ini kamu dirikan karate ini? Coba ceritakan dulu. Kalau dibilang kalau kita bahas masalah saya ikut bela diri ya. Iya, saya bela ikut diri. bela diri itu semenjak SD sih. Dulu kan saya karate ini adalah bela diri saya yang terakhir. Oke. Dulu saya ikut kayak saya punya teman dulu SD kayak suka silat gitu ya. Saya ikut-ikutan sama mereka. Iya. Terus SMP dari kelas 1, kelas 2 itu ikut teman lagi tuh, ada yang suka Wing Chun, ada yang Taekwondo juga saya Oh, ikut. begitu ya. Dan baru akhirnya SMA semester 1, kelas 1 mau semester 2 lah itu suka. Oke, ini bukan hanya sekedar bertanya, tetapi dia juga menceritakan tentang sejak dari mana dimulai pengalamannya. Ini benar-benar hatinya curhat ya. Ini teman saya ini. Nah, kira-kira hal positif yang misalnya hal pahit manisnya yang Anda alami, sahabatku, di masa-masa karate ini, kira-kira apa hal pahitnya dulu? Coba ceritakan dulu. Oke, untuk pahitnya sih banyak sih ya pahitnya ya. Kita di sini kalau ikut karate itu dilatih untuk menahan diri ya, utama menahan diri dari semua godaan ya. Oh, penguasaan diri ya, Betul menahan diri. sekali, seperti Ini itu. menahan diri dalam hal apa dulu ini? Menahan diri. Jadi kita dilatih untuk kayak gimana ya? Jadi tuh kita kan kadang-kadang manusia ini kan punya sifat yang paling cenderung pemalas ya. Malas ya. Iya, dan di sini kita dilatih untuk menahan diri untuk tidak gitu melawan kebiasaan kita yang malas. Terus yang kita kadang-kadang suka emosi tuh, kadang-kadang kita harus tahan tuh, Oh gitu ya. tahan emosi. Dan juga kita harus belajar di sini, saya belajar leadership itu dari situ. Ingin pancing emosi, wah bisa-bisa kita langsung hajar gitu ya kira-kira ya. Kalau secara ini. Iya ya, secara ini karena udah ada bahannya istilahnya, udah ada talenta gitu ya. Iya. Baik, itu dari sisi pahitnya. Kira-kira sisi pahit dari selain daripada menahan diri, kira-kira apa lagi sisi pahitnya Gini, yang kamu alami? terkadang kalau kita nggak pernah terbiasa ya, nggak pernah terbiasa untuk kayak misalnya gini, kita nggak biasa untuk kayak bela diri, untuk apa, kadang-kadang tuh kita suka kayak gimana ya, kayak punya rasa bersalah sendiri gitu. Kayak contohnya kita pernah suatu ketika kita mukul orang itu buak gitu, Iya. kita mukul orang tuh, kita jujur dari hati kita nggak pernah mukul gitu, tapi pas kita pukul sekali, aduh kenapa gue pukul ya, aduh kenapa, Oh, gue gitu nggak ya. pernah biasa gitu. Terus yang lainnya lagi adalah ketika kita, yang paling pahit ya kita itu, yang paling bener pahit itu adalah ketika, kakak pernah ngerasa nggak sih kalau ketika kita nggak bisa bela diri, itu kita paling sering diajakin berantem, paling sering. Oh gitu ya. Di zaman kita sekolah tuh, kita SD tuh kampung ya. Wah, SD itu semua sekolah-sekolah kita tuh kan keras semua ya. Kita pasti diajakin berantem ya, wah diajakin berantem kita kayak orang bocah lemah gitu. Tapi semenjak kita belajar bela diri, kita sekarang udah bisa nih ngelawan dia nih. Tapi dianya kayak, kita tuh kayak kesana kayak nunggu saat momennya dia tuh nantang kita lagi gitu. Tapi gak pernah datang saatnya seperti itu. Itu yang paling pahit sih. Oke. Nah, sahabatku, bagaimana sih selain daripada sisi pahitnya yang kamu alami selama ini, kira-kira ada sisi manisnya yang kamu dapatkan daripada karate ini? Coba ceritakan sisi manis isinya. Sisi manis sih, saya salut sih. Dulu saya orang yang paling tertutup Ya. paling nggak mau buka sama orang lain, yang nggak mau, misalnya kayak nggak mau buka diri lah sama orang lain. Betul. Dari sini saya belajar untuk kayak bisa buka diri, belajar leader, belajar memimpin gitu, belajar. Berarti susah pergaulan dulu ya, susah pergaulan ya. Sekali, karena tekanan bullying. Betul ya. Iya, dari situlah kita belajar untuk leader, belajar untuk kayak memimpin, belajar melatih anak, belajar gimana cara kita ngomong sama orang, gimana cara kita
bergaul, bersosialisasi, gimana caranya kita untuk ya pokoknya jadi yang terbaik lah istilah kata. Oke. Jadi sisi manis yang sahabatku alami selama ini tuh luar biasa ya. Jadi luar biasa. Jadi tadinya dia ini susah bergaul, susah terbuka kepada orang, tapi dengan adanya dia bisa belajar karate, dengan itu dia belajar leader atau pemimpin untuk bisa memimpin dirinya sendiri tentunya, dan untuk memimpin juga orang-orang yang di sekitarnya. Nah, kira-kira tentu ada dong semangat dari luar yang kamu dapatkan, tentu ada ya. Jadi kamu pasti ada dorongan. Kamu bisa semangat seperti ini, kira-kira apa yang membuat kamu semangat? Sebenarnya sih semangat dari luar sih kalau saya ya, saya jujur dari pribadi saya tidak ada semangat dari luar. Tidak ada semangat dari luar, tapi semangat dari diri sendiri. Karena gini Kak, saya terbentuk dari kaum tindas. Oke. Kaum tindas, dan saya merasa kalau saya nggak bergerak sekarang, kalau saya nggak sekarang melakukan ini, sampai saya umur seperti saya sekarang atau seperti kakak nanti tidak akan jadi. Betul. Terus ini salah satu adalah hati yang curhat ya menurut saya ya. Jadi hati yang curhat, dan katanya tadi bahwa dia dari masa masa ya dibully gitu ya, rasa tertekan mungkin dari tetangga, dari orang lain, mungkin dia merasa tertekan mungkin ya. Nah tapi setelah mendapat semangat dari diri sendiri, ada semangat dari keluarga apa bagaimana? Semangat dorongan sih ketika saya sudah istilah kata sudah terjun ya sih. Sudah terjun ya. Sebelum terjun biasa aja ya. Setelah sudah buktiin bahwa prestasi, bawa medali buat mereka, bawa ya istilah kata sertifikat, itulah membuktikan bahwa saya udah berhasil nih, udah masuk di situ lah. Oke. Dan membuktikan kayak saya udah ngajar ini orang-orang pada istilah kata orang tua saya, kalau ketika mereka lagi di jalan tuh ada salah satu murid saya yang udah tua, yang umur yang ya bapak-bapak lah, saya bapak saya jalan ketemu, wah anaknya kayak dia kesana ada banget gitu, wah anak bapak ini yang ini nih. Oke. Ya, di situ lah. Oke, jadi ini pengalaman yang luar biasa saya dapat dari teman saya. Tapi satu lagi ini yang mau saya tanyakan ini teman saya ini unik banget ya. Setiap saya ketemu, ini pertemanan saya sama dia ini udah sekitar 4 tahun ya, 4 tahun, 3 tahun ketemu, 1 tahunnya nggak kemana. Kayak jadi teman saya ini selalu pakai jaketnya model begini nih ya. Pas ketemu pasti jaketnya model begini. Mungkin mereknya beda, tetapi dia selalu pakai jaket model begini. Kira-kira apa sih? Kok selalu pakai jaket begini? Kok nggak pakai baju yang kemeja, lengan panjang apa gimana? Ya? Karena saya nggak terlalu suka formal sih. Terlalu suka baju-baju yang terlalu formal kan. Terlalu resmi gitu ya. Saya nggak terlalu suka banget. Saya lebih suka yang kayak gini aja gitu, style saya gitu. Style yang dimana saya suka santai gitu. Seperti itu. Nah, kira-kira ini temanku, apa yang akan kamu berikan atau apa yang kamu sampaikan kepada teman-teman di luar sana, motivasi sedikit buat teman-teman di luar sana yang akan mendengarkan Anda? Motivasi istilahnya, motivasi supaya mereka juga sama seperti teman saya ini, gimana? Saya akan memberikan motivasi, tapi bukan motivasi yang seperti, saya sih tidak berharap mereka semua akan seperti sama seperti saya. Betul ya, mungkin yang lain, tapi saya akan memberikan cara gimana kalian menjalani hidupnya aja dengan enak. Betul. Iya, coba bagaimana? Saya menjalani hidup seperti, saya selalu ingat kata-kata guru saya, kamu jalani hidup dengan tanggung jawab aja dan seperti air mengalir. Gak usah pikirin kata orang, karena kalau saya ingat tuh kata-kata guru saya, dia bilang kalau kamu memuaskan keinginan orang itu nggak bakal ada habisnya. Nggak bakal ada habisnya. Dan mending kamu jadi diri sendiri, gak usah pikirin orang. Bodoh amat dengan orang, bukan berarti kita nggak peduli ya. Bodoh amat itu dalam arti gak usah dengerin lah kata-kata orang mau ngomong apa. Baik. Lu jadi apa, dibilang penjahat, atau dibilang tukang pukul, atau lu hati gini tukang pukul, gak usah dengerin, diemin aja. Berarti yang mau disampaikan kepada kita bahwa motivasi buat kita semua nih ya, buat kita semua, kita itu harus bertanggung jawab, mengalir, dan gak usah hiraukan apa kata orang ya. Jadi ini kembali kepada diri sendiri ya, menurut saya kembali kepada diri sendiri ya. Berarti semangat itu mulai dari semangat itu ternyata dari diri sendiri ya, bukan dari luar ya. Karena menurut saya gini, saya memperhatikan hidup ini
hidup ini terkadang gini loh, kita dapat semangat dari luar itu ketika kita sudah sukses gitu, kita sudah atau sudah setengah menuju kesuksesan gitu. Jarang kita mendapatkan dari awal. Dan menurut saya semangat dari awal itu berasal dari diri sendiri, lu mau atau tidak, gitu aja intinya. Oke sahabatku, luar biasa pertemuan kita saat sore hari ini. Saya sangat bersyukur karena beberapa hal yang sudah saya tanyakan, tapi saya harap temanku ini semakin berhasil terus ya. Semoga sukses dalam membangun skill yang luar biasa. Ini talentanya luar biasa. Karate ini nggak sembarangan. Kalau misalnya saya ketemu sama sahabatku ini di jalan, ada yang rampok saya, ketemu dia, langsung diamankan dengan cepat ya. Oke, terima kasih sahabatku sudah bertemu pada sore hari ini. Terima kasih buat pertemuannya. Selamat sore. Selamat sore.